Pak Sekta. Waalaikumsalam, Bu. Saya Arisatika, mahasiswa Magister Kesehatan dari Mahayati. Ya. Mau nanya-nanya sedikit ya Pak ya, tentang Bisa. pelayanan di Abdul Muluk. Ya, Bisa Pak? insya Allah bisa. Nah tapi ini ada ini Pak, ada yang perlu Bapak isi, home consent, pernyataan kalau bersedia untuk dilakukan wawancara. Saya isi ya, Bu. Sip. Ini hubungannya apa nih? Hubungan sejarah. Apa ya, teman teman sejawat karyawan apa? Stripin aja lah, Pak, itu kan buat pasien juga. Nah, orang tua atau Ini saya. Nah, tanda tangan nama jelas sama tanda tangan. Nah ini Pak, ada 4 dimensi sih yang mau saya tanya. Cuma kurang lebih pertanyaan hampir sama, mungkin nggak saya ulang lagi nanti kalau yang udah hampir sama ya. Ya. Nah ini tentang dimensi fisik nih. Menurut Pak Septa, desain rumah tata bangunan di Abdul Muluk ini 5 tahun terakhir gimana Pak? 5 tahun 5 tahun terakhir. 5 tahun terakhir Nah. ini ya sudah banyak perubahan ya, dari bangunannya, dari letaknya juga sudah sesuai dengan apa ya, standarnya lah, sesuai dengan tipenya yang akan menuju tipe A. Ya. Ya. Nah terus untuk bangunan ini sendiri Pak, ini kan ruang apa? Seperti isolasi ya? Ya, ini ruang isolasi. Menurut Pak Septa sesuai nggak tempatnya di sini, posisinya di sini? Posisinya Ini kan depan nih Pak. Nah, perlu nggak sih pindah ke pojokan atau gimana? Atau memang udah pas kalau di sini? di sini kan dia tidak akses keluar masuk pasien hanya lewat dari sana ya sebenarnya tidak tempat keluar hilir pasien juga, sebenarnya sangat pas. Memang kalau menurut saya pribadi ya pasti di belakang. Cuma kan kita gunakan akses yang ada dulu karena kan ini keadaan darurat. Kalau mau bangun itu butuh waktu yang lama. Maksudnya untuk mempermudah akses biar kalau misalkan ada ambulan itu udah dari depan tinggal langsung sini Pak ya? Bisa langsung lah ke bawah, sudah kita siapin aksesnya dulu untuk pasien. Nah terus Pak, ini kan ruang isolasi Pak. Ini di depan ruangan pasien tuh ada itu nggak sih? Wastafel atau hand scrub gitu? Oh ada. Di tiap ruangan? Setiap kamar ada wastafel, kamar mandi sendiri, terus handcrab, sabunnya cuci tangan juga. Dan pasien kita anjurkan untuk pakai masker kalau yang tidak pakai alat bantu napas. Ya kalau pakai alat bantu napas aja. Terus kalau untuk pegawai sendiri Pak, di ruang perawat itu atau di ruang dokternya ada nggak Pak? Buat cuci tangan, untuk hand scrub? Ada Bu, ada. Setiap sudut-sudut ruangan pasti ada. Terus Pak, pencahayaan untuk di ruang pasien sendiri pencahayaan cukup nggak? Pencahayaan cukup terang ya. Kalau terlalu terang juga kan, kalau malam tidak bagus kan rata-rata pasien dimatiin. Tapi kecuali kalau pasiennya itu pakai alat bantu napas, gawat atau kita hidupin. Nah, CCTV-nya di Oh mana? gitu. Nggak, maksudnya kalau untuk siang loh Pak, matahari Matahari bisa nah, Bu, kanan kiri. masuk terang berarti ya? Terang. Terus kalau di ruang ininya, ruang dokter sama ruang perawatnya? Ya terang seperti ibu lihat ini. Nah, ini ruangannya. Berarti ventilasinya terbuka lebar ya? Terbuka lebar. Nah terus satu ruangan berapa orang Pak pasiennya? Pasiennya kalau untuk kan ini pada bagi-bagi, ada dewasa, anak dan bayi. Kalau dewasa ada yang satu orang dan satu orang dua. Kalau anak-anak dan bayi kan dia tidak bisa sendiri, harus ditunggu dengan orang tuanya, jadi sendiri mendamping sebelahnya. Kalau ruang tunggu untuk pasien sendiri ada nggak di sini? Khusus untuk ruang tunggu pasien yang nunggu? Yang nunggu, kalau yang nunggu di dalam kan hanya pasien bayi dan anak. Itu ada di sebelahnya. Tapi kalau warga yang lain atau pasien yang lain nggak ada yang nunggu. Kita tidak menyediakan ruang tunggu di bawah untuk nunggu. Gitu ya. Iya. Terus Pak, kalau yang tadi kan udah Bapak ada satu ruangan ada 2 orang tuh. Nah itu terlalu sempit nggak sih? Oh enggak Bu. Apa cukup? Cukup, kalau sebenarnya cukup. Karena lebar ruangannya 5x4 lalu cukup bisa. Gitu, berarti udah pas ya. Terus nurse station itu nggak Pak sama ruang ini ruang pasiennya? Nurse stationnya
Kalau kita kan isolasi ya, jadi nggak bisa standby di dalam terus, ada waktu-waktunya masuk dan bergantian. Kita mantaunya dari CCTV. Oh, jadi tiap kamar ada CCTV, Pak? Setiap kamar ada CCTV. Oh, jadi kalau pasien ada butuh sesuatu melambai atau gimana, Pak? Melambai tangan? Kita tinggalkan nomor telepon ruangan. Oh, gitu. Ada via WA. Terus di sini, Pak, apa namanya? Ada tangga darurat nggak sih buat evakuasi pasien kalau ada gempa atau kebakaran? Kan rantai berapa sih? 3 ya? Kalau nggak salah ya. Ada itu, ada dari samping sebelah lagi kita ada tangga. Jadi kalau ada kebakaran atau gempa itu bisa lari ke situ, Pak. Iya. Nah, terus ini, Pak, pintu masuk sini ini mudah dicapai nggak sih? Gampang nggak sih? Berliku-liku nggak dari akses dari luar masuk ke ruangan ini? Kalau untuk sebenarnya luar. Nah, misalkan ada pasien baru datang nih. Oh, kalau pasien baru dia bisa tentunya dengan kita gawai ya, dari bawah. Dia ada ruang khusus itu naik lift dari situ cepat dia, aslinya cepat masuk ke lantai 3, masuk ke ruang ISO. Gitu ya. Terus Pak, menurut Bapak kebersihan sama fasilitas di sini itu gimana Pak? Udah cukup bagus nggak sih? Kalau kebersihan ya saat ini cleaning service-nya ya pagi dan sore ada yang bersih-bersih. Terus ini ada airnya mampet nggak sih kayak kemarin itu menggenang atau ada sama laba-laba atau kotor kaca? Kalau air itu lancar Bu, air lancar terus. Terus ini apa namanya kotak sampahnya sini ada beda nggak Pak? Yang buat Ada. apa warnanya gitu loh? Di sini ada bersih ya. Cuman yang rata-rata yang bersih semua karena ini ruang bersih, ruang khusus, ruang isolasi. Tapi untuk dalam saja kita saka. Terus Pak kalau ada cairan kayak apa namanya muntah atau darah itu cara bersihnya gimana Pak? Pakai ada spiopin atau pakai alat khusus nggak? Ada Bu. Di sini. Kalau untuk cara-cara itu kita masih nanti disampaikan ya. Apa ini beda? Nanti itu dari cleaning service. Mereka sudah dididik ya. Terus Pak kalau mati lampu gadgetnya tuh langsung hidup nggak? Atau pakai lilin di sini atau pakai apa gitu loh? Sini kalau misalnya mati lampu. Kalau mati lampu, sepertinya dia ada genset dari rumah sakit. Itu Bapak hubungin dulu atau udah langsung otomatis hidup Pak? Hidup langsung Iya. gitu ya. Nah terus Pak, bekas hazmatnya kalau di mana Pak di sini kalau buat petugas? Ada ruang pelepasan APD di ya kita masuk ya. Kita ada ruang pelepasannya, kita masuk lagi, nanti baru bisa keluar. Oh gitu ya. Ada sudah di. Berarti nanti petugas OB-nya atau siapa sih Pak yang buang bekas hazmatnya? Ya. Oke. OB ya. Terus menurut Pak Serta, ketertiban sama keamanannya gimana Pak di sini Pak? Cukup aman nggak? Aman gimana? Ada berita kehilangan, sering hilang barang-barang. Kalau selama saya di sini sih nggak ada berita kehilangan, kami pasiennya aja yang lupa naruhnya di mana. Oh gitu. Nah, terus berarti pasien itu kalau datang, HP sama dompetnya ada nomor sendiri kan mereka? Ada. Setiap kamar. Setiap kamar ada lemari, ada apa itu box sendiri ya, ada meja sendiri. Nah terus di ruangan ini dekat sama satpam nggak sih Pak? Apa di bawah Bu? Ada. Di lantai 1 tadi ya? Ya ada di satu. Itu sampai malam nggak? Kalau jadwalnya itu 24 jam. Gitu. Tapi pada kenyataannya? Ya, kadang-kadang. Dilihat mungkin dia kurang kali tenaganya jadi kurang clear. Ada yang ini nggak sih kontrol kalau malam itu keliling? Ada yang mantau keliling satpam atau satpol PP? Satpamnya ada. Kalau kontrol ada biopsi gitu. Terus pada sini pasien ini kalau ngambil makannya yang nganter siapa Pak? Keluarga yang ngambil atau ada petugas yang ngantar ke kamar masing-masing? Kalau yang ngambil makanan dari gizi itu tenaga karya kita, yang membagikannya perawat. Karena kan pakai jadwal jadwal
abdo mulut ini udah sesuai nggak sih dengan apa yang diinginin pasien itu? Rumah sakit abdo mulut secara garis besar ini udah terpenuhi belum sih keinginan pasien itu di sini? Kalau itu yang bisa jawab dari pasiennya sendiri ya. Kalau Maksudnya, saya, sebagai petugas, kalau saya bilang ya sudah keluhan. cukup, sudah cukup. Cuma kan namanya itu opini seorang kan pesimis, kita nggak bisa sama. Kalau menurut saya pribadi ya sudah cukup. Nah terus kalau menurut Mas Septa di sini pegawai sini sopan nggak sih Pak jarum mulut ini? Atau nggak di ruangan ini lah? Kalau di ruangan ini alhamdulillah kami semua sopan ya. Maksudnya Saya ini ya. memperkenalkan diri, tersenyum. memperkenalkan diri. Kita selalu mendengarkan apa yang diinginkan pasien ya, kita sharingkan semua. Berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan. Terus apa namanya? Oh ya, setiap operan itu Kak, kalau memperkenalkan diri nggak atau setiap ada tindakan? Ibu, aku ini saya mau ganti kateter atau ganti infus, itu ada memperkenalkan diri nggak? Ya itu kita gunakan ya, komunikasi terapeutiknya kita pakai untuk komunikasinya yang bagus dengan pasien. Karena pasien juga butuh penjelasan biar tidak salah paham. Terus Pak, tentang ketepatan pelayanan, di sini dokter perawatnya itu menjawab keluhan pasien nggak sih? Kalau ada pasien keluhannya apa dijual dulu atau Kalau keluhan pasien, kalau tentang keperawatan atau apa yang masih bisa ditangani perawat ya kita tanggapi. Karena kita bisa lihat ini apa keluhan darurat atau tidak. Kalau ya darurat ya harus segera, kita harus masuk kan. Memang kita nggak bisa masuk terus ya dari luar masuk. Kalau untuk dokter ya kita sampaikan keluhnya apa dengan nanti kita sampaikan apa nanti dokternya nanti. terus ini Pak, sini ada standar pendidikan khusus nggak sih untuk di ruangan ini? Ada pelatihan khusus gitu ada nggak sih? Kalau saya pribadi saya belum dapat pendidikan khusus. Nggak, kalau menurut Mas Septa, ruang ini kayak misalkan kalau di kayak di mana ruang jantung harus ACLS lagi digunakan. Nah di sini ada perlu nggak sih ada pelatihan khusus atau pendidikan khusus? Terari. Terus lagi udah pernah ada yang berangkat dari ruangan ini? Tesis. Kalau misalnya gue nganter ini ngajarin gue kayak dokter Ali pakai ini pakai Google handphone sepatu aja boleh nggak harus pakai hazmat? Di Inggris aja udah kayak gitu. Ya? Di Inggris aja udah Iya kayak dokter gitu. Francisca sama Ali kayak gini aja. Di Inggris udah kayak gitu. Serius lu gue. Serius gue juga. Semalam baru baca beritanya. Iya dokter Ali mau bilang nggak perlu pakai itu lah. Semalam gue lihat di Inggris juga udah kayak nggak apa-apa masuk aja. Tapi pakai Google kan? Mereka nggak pakai facial. Facial aja. Nah terus di sini kalau ada apa pasien kan banyak keluhan Pak kadang kan sakitnya sebenarnya kan karena COVID nih atau pada penyakit lah ya tertentu. Ada kalau rebet ujung-ujungnya psikosomatis malah jadi curhat gitu. Nah tanggapan Bapak gimana tuh Pak kalau ada pasien seperti itu? Tidak apa-apa, kita tampung apa ceritanya dan berikan solusi yang positif aja, membangun semangat untuk sembuh pasien. Terus kalau dipanggil nih Pak, itu saya habis, nah tugasnya sudah datang nggak? Atau ya Bu nanti dulu Bu. Gitu. Kalau di sini kan ruang khusus ya. Kalau dia memang perlu segera atau mendekati jam masuk, ya kita dia Bu siap-siap dulu karena kita perlu proses pakai APD segala macam. Kita langsung masuk, tidak pernah malam ngelintus habis pagi baru diganti tidak. Oh, berarti ya Karena sebelum apa kita ini kan kita cek dulu infus yang mau habis sudah kita ganti baru semua. Berarti sebelum ini operan dulu ya Pak ya? Iya. Terus Pak ini tentang dimensi keamanan nih, masih yang hampir sama sih Pak. Menurut Pak Septa, nanggepin teror-teror yang ada di abdomen ini gimana Pak? Pendapat Pak Septa, teror tentang ALSM atau wartawan nanti ngancem-nganceman itu loh Pak.
Kalau saya pribadi ya biasa saja, cuman buat catatan kita juga lihat benar enggak anjuran mereka ini. Kalau memang enggak benar menurut kita sudah sesuai SOP-nya ya sudah. Kalau memang ada seperti itu, biasanya misalnya udah sesuai SOP nih pekerjaan kita kan. Nah, perlu bantuan siapa gitu loh? Ada nggak di sini bisa untuk tempat? Di sini kan ada dari humas, ada lembaga hukumnya, mungkin bisa konfirmasi ke situ kalau legalitasnya atau hukum gitu. Kalau untuk menanyakan ke pelayan ini humas nantinya. Nah ini pertanyaan terakhir Pak ya, tentang apa namanya dimensi empati nih. Ya sih pertanyaan hampir sama semua sih, kurang lebihnya hampir sama sih mirip-mirip. Nah ini pertanyaan terakhir nih, menurut Pak Septa, di sini nih tugasnya milih pasien nggak sih Pak? Kalau pasien umum, mau pasien atau pejabat atau BPJS itu sama semua? Kalau di sini sama semua Bu, yang memilah itu hanya kebutuhan alat bantu napas atau tingkat kerawatan pasiennya. Sini kalau yang untuk ventilator dengan tugas kan ruangan sini ada ruangan kita ini. Kalau tentang status sosial tidak. Berarti kalau kayak obat-obatan sama tindakan itu untuk BPJS atau umum hampir sama ya Pak ya? Kalau obat-obatan ya masuk di dalam BPJS itu kita gunakan, apabila tidak ada kita tawarkan kepada pasiennya. Tapi sejauh ini berarti tidak ada beda ya Pak ya antara pasien yang umum atau pasien BPJS? Alhamdulillah tidak ada, semua sama. Karena di mata Tuhan kita juga semua sama. Oh iya Pak. Iya. Ya sudah. Sekian Pak ya. Iya. Terima kasih Pak Septa, waktunya doain saya dan